Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Selamat datang kembali di Odo Channel nih rekan-rekan. Oke, untuk kalian rekan-rekan yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasi dan juga like dan komennya nih rekan-rekan. Nah, alhamdulillah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya Oke rekan-rekan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya tahapan-tahapan di budidaya maggot BSF itu sendiri. Nah, di budidaya maggot ini rekan-rekan, satu yang memang harus kita pikirkan di budidaya maggot BSF ini sendiri tidak gampang ya rekan-rekan. Tentunya kita dari setiap usaha itu mengandung resiko. Ya, apabila kita mengejar keuntungan besar, maka resiko itu pun akan besar. Saya ingati sekali lagi, ketika kita menginginkan keuntungan besar ataupun mengejar keuntungan besar, maka resiko kerugian pun akan semakin besar ya rekan-rekan. Nah, untuk kalian yang mau start di budidaya BSF harus memikirkannya matang-matang ya rekan-rekan sebelum terjun ke budidaya BSF agar kalian tidak salah kaprah ataupun berhenti di tengah-tengah gitu. Karena kenapa? Yang kesatu ya mungkin harus memahami siklus demi siklus maggot BSF itu sendiri. Yang kedua, mental kita yang harus disiapkan gitu kan. Yang ketiga, kita tetap berusaha, semangat, jangan putus asa ya. Jadi jangan tergiur oleh viewer-viewer orang-orang yang sudah berhasil di budidaya maggot BSF itu. Karena semua itu butuh perjalanan, butuh proses, dan butuh kefokusan kita ataupun konsisten dalam menjalankan usaha itu sendiri. Nah, apabila ada kesalahan-kesalahan, ya memang itu harus kita evaluasi gitu rekan-rekan ya. Nah, bahkan kita akan membahas mudah-mudahan rekan-rekan semua yang nonton bisa menyimak video ini ya. Sebelum berbudidaya maggot, tadi saya katakan kita harus memahami siklus demi siklus kehidupan BSF itu sendiri. Ya kalau seperti pola perputaran itu mungkin dari telur menjadi baby maggot, dari baby maggot menjadi maggot dewasa, dari maggot dewasa menjadi perpupa, dari perpupa menjadi pupa, dari pupa menjadi lalat, lalu produksi telur lagi rekan-rekan. Nah tentunya itu tidak gampang rekan-rekan, dan ini banyak sekali mungkin permasalahan dari rekan-rekan yang tidak bisa membuat siklus itu stabil. Bahkan kalau emang putus dilalat satu hari, maka kedepannya akan semakin ribet juga. Nah, bagaimana kita caranya agar tetap menjaga siklus ya rekan-rekan? Menjaga siklus di BSF agar kita bisa produksi stabil sesuai keinginan kita, bahkan kita bisa lebih dan bisa menjual telur perpupa ataupun pupa di maggot BSF itu sendiri. Nah, mungkin yang perlu dipahami tadi dari siklus per siklus itu kita harus pahami terlebih dahulu, jadi jangan terburu-buru tergiur wah di budidaya maggot BSF ini peluangnya sangat besar, keuntungannya sangat besar. Nah di sisi lain kita harus memikirkan resiko dan memikirkan tentang pengetahuan kita di budidaya BSF ini apa cukup atau tidak untuk menjaga siklus BSF ini agar tetap berputar nih rekan-rekan ya. Yang pertama semua tahap demi tahap, fase demi fase di maggot BSF itu tentunya memerlukan pengurusan yang berbeda-beda rekan-rekan ya. Nah, biasanya dari segi penetasan pun kita harus betul-betul dipahami agar si baby maggot, larva maggot itu tidak kabur ya kan. Nah, yang kedua mungkin dari biopon pembesaran itu sendiri bagaimana cara pengurusannya gitu kan. Dari segi pemberian pakannya seperti apa gitu. Nah, itu harus kita pahami agar si hasil maggotnya besar ataupun tumbuh maksimal. Yang ketiga, setelah usia 18 hari bagaimana caranya menjadi perpupa menghitam. Setelah menghitam kok tidak migrasi, bagaimana caranya supaya migrasi gitu kan. Nah setelah migrasi kita pisahkan menjadi pupa, bagaimana caranya agar cepat menjadi pupa. Setelah menjadi pupa menetas menjadi lalat, bagaimana caranya si lalat ini bertelur banyak. Nah mungkin itu ya rekan-rekan ya. Nah, saya akan bahas satu persatu nih rekan-rekan. Ini saya hanya sebatas memberikan referensi ataupun contoh ya, kalian mau tiru silahkan ya, kalau tidak juga silahkan ya, tidak jadi masalah. Yang penting ini referensi saya untuk kalian para pembudidaya maggot BSF pemula gitu ya rekan-rekan. Nah oke rekan-rekan, mungkin pembahasan pertama itu kita dari segi penetasan telur versi saya ya rekan-rekan, versi pengurusan saya.
Yang pertama dari telur. Bagaimana caranya saya menetaskan telur BSF? Biasanya ya versi saya ini ketika telur BSF 10 gram, saya menggunakan media penetasan itu pur. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa harus pur? Katanya Bang, suka ada pembasmi larva di situ, pembasmi bakteri. Nah, saya sarankan kalian memberi pur itu yang sangat murah. Jangan yang bagus ya. Kalau bisa di kisaran harga 6.000 kalau bisa ya per kilo. Nah, itu cukup 250 gram untuk 10 gram telur BSF. Nah, itu kita seduh dengan air, teksturnya usahakan supaya menjadi seperti bubur ya. Seperti bubur. Nah, setelah itu kita taruh si telur di atas media penetasan. Nah, saya diamkan selama 4 hari. Mau tidak mau selama 4 hari si media itu akan kering dengan sendirinya. Nah, selama 4 hari ketika media sudah kering, lanjut ke tahap kedua, itu pemindahan ke biopon pembesaran. Nah, untuk pemindahan ke biopon pembesaran, biasanya saya menggunakan media sekitar 5 kilo. Untuk start awal agar media bagus itu saya memakai limbah resto 5 kilo, limbah resto 5 kilo. Dan untuk dedak itu setengah kilo. Nah, supaya bagus itu. Nah, saya tebarkan di biopon pembesaran, dibentukan membulat, lalu nanti ketika sudah membulat saya tebarkan. Nah, itu biasanya cukup untuk 3 hari ya. Setelah menyebar, berarti si maggot sudah mencari makanan, media kering dan menyebar, tidak bulat lagi. Nah, itu tandanya kita harus memberi pakan yang tahap kedua ya. Untuk tahap kedua saya menyesuaikan bobot. Biasanya saya memberikan pakan 10 kilo. 10 kilo itu untuk 3 hari rekan-rekan. Nah, setelah tahap itu saya setelah 3 hari ke depan memberikan pakan sebanyak 30 kilo. Nah, kenapa 30 kilo? Karena di sini saya memakai versinya kasih pakan 3 hari sekali. Pakannya becek ya. Nanti ketika saya ngasih becek, maka setelah 3 hari media itu akan kering. Nah, setelah seperti itu terus saja sampai usia 14 hari di biopon pembesaran rekan-rekan ya. Karena saya menghitungnya 16 hari. Oh, maaf, bukan 16, 18 hari dari telur sampai masa panen ya rekan-rekan ya. Sampai masa panen. Dari bak penetasan 4 hari di biopon pembesaran itu 14 hari rekan-rekan. Nah, jadi totalnya semua itu 18 hari sampai fase panen. Nah, adapun kita mau membibitkan perpupa setelah usia 18 hari, maka di situ saya memberikan pakan yang full lebih ya. Nah, kuncinya agar mau perpupa itu migrasi setelah menghitam. Jadi si posisi jarak yang akan mendekat ke migrasi itu usahakan kering ya sebelah. Jadi kalau untuk yang sebelah untuk migrasi, yaitu posisikan yang di jarak untuk naik migrasinya itu posisinya kering di situ. Dan selebihnya ke ujungnya itu usahakan media basah. Nah, media basah itu untuk si maggot BSF tetap makan ya. Akan tetap menjadi hitam agar cukup umurnya, agar cukup juga bobotnya. Nah, media untuk yang kering tujuannya ya itu supaya si maggot BSF yang sudah menjadi pupa ataupun perpupa yang hitam agar mau naik. Nah, ketika media kering maka mereka akan cepat menghitam sesuai umur ya. Mau kecil mau besar mereka nanti akan migrasi dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Itu untuk tahapan di pembesaran maggot BSF. Nah, yang ketiga di perpupa, fase perpupa ya. Fase perpupa itu biasanya Bang, perpupa saya kok udah hitam-hitam tidak mau migrasi, kenapa ya? Bang, perpupanya kok gede-gede, kenapa ya? Nah, si perpupa tidak mau migrasi itu permasalahannya biasanya dipacu dengan media yang lengket ataupun basah. Nah, jadi saran saya tadi ketika sudah masuk fase 18 hari sampai usia 20 hari lebih, kita harus memisahkan media basah dan media kering, misalkan satu biopon ya. Yang setengah media basah karena untuk tetap makannya, mengkonsumsi makanan si maggot yang masih putih-putih. Media yang sudah mengering itu tempat menjadi persinggahan si maggot yang kiranya merasa cukup agar menghitam kulitnya dan mau migrasi. Nah, itu rekan-rekan ya. Nah, mungkin tahap yang keempat pengurusan perpupa menuju pupa. Nah, pengurusan ini tentunya apabila kita ingin mempercepat sesuai yang di alam saja ya, kapasitas yang di alam. Nah, ini
Kalau versi saya biasanya kalau diangkat perpupa dari biopon, saya memilih yang putih-putihnya. Biasanya saya tidak diambil satu persatu. Saya menyediakan buah pepaya yang setengah matang ya, lembek tapi tidak full lembek. Nah itu untuk fungsinya agar si maggot yang putih itu makan dan nempel di situ, dan nanti kita bisa memisahkannya ya. Setelah dipisahkan, saya taruh di biopon penguburan. Nah di biopon penguburan, misalkan versi saya ini biopon 1 meter kali 2, itu untuk menampung kapasitas per pupa sekitar 50 kilo. Nah sebelum kita masukkan per pupa ke dalam biopon, kita harus memasukkan tanah terlebih dahulu yang sudah kita haluskan, yang sudah kita saring menjadi halus, lalu kita masukkan ke dalam biopon. Usahakan ketinggian tanah dari dasar biopon itu sekitar 5 atau 7 cm rekan-rekan. Dan untuk videonya ada di video saya yang sebelumnya, bagaimana caranya mempercepat perpupa agar jadi pupa. Silakan kalian japri saja ke profil YouTube saya ya rekan-rekan, dan kalian bisa pilih-pilih di situ, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Nah, dengan cara penguburan ini sendiri, maka nanti si perpupa itu akan masuk ke dalam tanah secara otomatis. Ketika masuk di dalam tanah, logikanya maka mereka akan nyaman untuk apa? Untuk menjadi kepompong ataupun menjadi pupa. Nah, ketika mereka rasa ancaman itu sudah tidak ada, seperti terancam oleh binatang serangan-serangan hama lalat, semut gitu kan, gurem, itu akan aman mereka. Mereka akan bersembunyi di dalam tanah di siang hari. Nah, maka malam hari mereka akan timbul ke permukaan tanah. Nah, jadi fungsinya nanti si perpupa yang ada di dalam tanah akan timbul juga ke permukaan karena terdorong-dorong oleh si perpupa yang masih hidup. Nah, nanti waktu di siang hari si perpupa di kisaran jam 5, maka si perpupa yang hidup itu akan masuk lagi ke dalam tanah, dan nanti yang sudah jadi pupa mereka akan bertebaran di atas media tanah yang halus tadi kita siapkan. Nah, itu rekan-rekan. Dan selanjutnya mungkin ke tahap pengurusan lalat BSF. Nah, ke tahap pengurusan lalat BSF itu sendiri, kalau untuk versi saya ingin memaksimalkan dari si telur itu, ya usahakan dari perpupa itu gede-gede agar tidak kehabisan nutrisi sewaktu menjadi lalat. Karena si lalat ini tidak makan rekan-rekan ya. Mereka cukup membawa asupan nutrisi-nutrisi sewaktu dia masih maggot dewasa, maggot fresh ya. Nah itu rekan-rekan, agar telurnya maksimal kita harus menyemprotkan satu hari itu 2 kali minimal. Kalau maksimal cuaca terik panas banget itu 3 hari sekali. Dan dengan catatan mengurus lalat BSF kita tidak boleh terlalu keluar masuk kandang, karena maggot BSF ini identik dengan kesetresan rekan-rekan ya. Usahakan kita menyemprot dengan semprotan yang sangat halus, semprotkan ke dinding-dinding jaring kasa. Tentunya apabila di jam-jam kawin kita jangan terlalu mengganggu ataupun masuk ke dalam kandang itu sendiri. Dan waktu pemanenan alangkah bagusnya setelah jam 5 sore lewat ataupun malam ya, bisa kalian gunakan waktu itu. Nah mungkin itu dari pemahaman materi-materi pengurusan siklus demi siklus versi saya. Dan mungkin yang kedua yang saya akan jelaskan tadi mental ya. Mental seorang pembudidaya maggot itu tentunya harus punya mental yang sangat kuat nih rekan-rekan ya. Mental yang kuat dari segi malunya, karena kenapa? Di budidaya maggot BSF ini kita berbenturan dengan sampah organik rekan-rekan. Nah, sampah organik itu identik dengan bau, identik dengan anggapannya orang lain bahwa itu suatu hal yang menjijikan. Nah, tentunya kita berarti harus memiliki mental yang sangat kuat. Hilangkan rasa malu, karena coba saja kalian pikirkan ketika kita belum memiliki link pasokan-pasokan sampah organik untuk pakan si maggot, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu ke pasar-pasar. Nah, tinggal kalian bayangkan kita datang ke pasar, datang ke toko-toko, bang, saya mau ambil sisa sampahnya bang, gitu. Nah, apakah kalian sanggup memiliki mental seperti itu rekan-rekan? Ya, nah ini pengalaman saya pribadi mungkinnya agak sedikit malu juga kadang-kadang waktu dulu start awal saya, kadang-kadang nyari limbah itu malam sewaktu pasar udah tutup, nggak ada orang, ngorek-ngorek sampah gitu kan. Nah untuk terjun ke siang hari biasanya saya agak sedikit malu juga karena banyak orang yang kenal pekerjaan saya cari-cari sampah, ngorek-ngorek sampah gitu. Nah inilah mental yang harus dimiliki oleh seorang peternak ataupun pembudidaya BSF rekan-rekan. Nah oke rekan-rekan, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya tetap optimis ya dalam menjalankan bisnis apapun itu.
ikuti tahap proses demi prosesnya, jangan lupa bangun kembali apabila ditimpa kegagalan. Kita harus bisa memprediksi ataupun mengevaluasi di mana saja kita bisa mendapatkan kegagalan, itu harus bisa berusaha memperbaiki ya, agar usaha kita tetap maksimal rekan-rekan. Nah cukup sekian kali ini dari saya rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.